Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan 2 ini dengan membahas perangkat lunak komputer yang lebih dikhususkan pada sistem operasi operating system, khususnya Microsoft Windows operating system, MS operating system. Sistem operasi Windows atau Microsoft Windows adalah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Dari tahun ke tahun, mulai dari awal terciptanya, sistem operasi Windows sudah berevolusi dari Microsoft DOS yang merupakan sistem operasi berbasis modus TeX dan command line. Kemudian Windows versi pertama, beberapa sistem operasi Windows lainnya seperti versi Windows XP 2007 hingga yang terakhir adalah Windows 10. Sejarah sistem operasi MS Windows 10, klik aja link berikut. Silakan saudara konsul ke link tersebut. Windows 10 sendiri merupakan sistem operasi komputer pribadi yang juga dikembangkan oleh Microsoft sebagai dari keluarga sistem operasi Windows NT. Windows NT adalah sebuah sistem operasi 32-bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Windows 10 sendiri baru diperkenalkan pada bulan April 2014. Windows 10 adalah sistem operasi yang dibuat bertujuan untuk mengatasi kekurangan interface pengguna dari Windows 8, sehingga tampilan dari kedua sistem operasi ini memiliki kemiripan. Hal yang ditambahkan dari Windows 10 adalah meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh seperti komputer meja dan laptop, dan masih banyak lagi pembaruan lainnya. Sistem operasi Windows 10 yang terbaru ini memiliki beberapa jenis yang dimana setiap jenis memiliki fungsi berbeda-beda. Bahkan untuk harganya pun berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Berikut ini adalah beberapa jenis Windows 10. Misalnya Windows 10 untuk pengguna umum, ada Windows 10 Pro. Jenis Windows 10 pertama adalah Windows 10 Pro. Sistem ini sebenarnya lebih ditujukan untuk profesional daripada untuk keperluan rumahan. Hal ini dikarenakan fitur-fitur yang dimiliki Windows 10 Pro mampu menunjang kebutuhan mereka. Beberapa fitur andalan dari Windows 10 Pro adalah Group Policy, Mobile Device Management, Enterprise State Roaming with Azure Directory, Windows Store for Business, Sign Access, dan masih banyak lagi yang lain. Fitur-fitur di atas sangat berguna untuk mereka yang bekerja di bidang profesional yang dituntut untuk melakukan kerjasama dengan rekan-rekan kerja lainnya. Windows 10 untuk pengguna umum yang kedua adalah Windows 10 Home. Windows 10 Home ini sangat cocok untuk kebutuhan rumahan. Versi Windows ini juga lebih sering ditemui karena kebanyakan laptop baru akan hadir dengan Windows 10 seri ini. Fitur-fitur yang disematkan pada edisi ini adalah browser baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, yaitu Microsoft Edge. Fitur lain yang terdapat pada Windows 10 Home Edition adalah Virtual Assistant milik Microsoft. Perangkat cukup mendukung, Windows 10 Home juga terkadang memiliki fitur Hello untuk masuk ke Windows dengan face recognition dan beberapa sistem pengelolaan biometrik lainnya. Windows 10 Home Edition juga dapat di-upgrade menjadi Windows 10 Pro, namun pengguna harus membayar terlebih dahulu. Windows 10 untuk organisasi. Windows 10 Enterprise jenis
Ini lebih cocok digunakan untuk yang bekerja di perusahaan besar yang bonafit. Oleh karena itu, Windows 10 Enterprise cuma bisa didapatkan melalui volume licensing atau bisa juga membeli lisensi Windows ini secara partai yang banyak. Fitur berbeda yang dimiliki Windows 10 Enterprise dibanding dengan versi lainnya adalah AppLocker yang memungkinkan admin membatasi beberapa aplikasi. Kemudian Direct Access yang memungkinkan pengguna mengakses dengan jaringan internal melalui VPN yang terkoneksi ketika terhubung pada jaringan internet. Windows 10 Education, Windows 10 Education. Sudah dijelaskan dari namanya, Windows 10 Education memang jenis Windows 10 yang dikhususkan untuk sekolah. Sama halnya dengan Windows 10 Enterprise, pembeli lisensi Windows 10 Education juga harus secara partai atau dalam jumlah yang banyak. Windows 10 untuk perangkat tertentu. Windows 10 Mobile atau Windows 10 Mobile. Ada beberapa smartphone dan tablet yang menggunakan sistem operasi Windows 10, seperti contohnya pada Nokia Lumia. Sayangnya Windows 10 Mobile tidak terlalu terkenal dan banyak diminati oleh pengguna smartphone. Sistem operasi ini kalah dengan sistem operasi Android atau iOS pada Apple. Windows 10 Pro Workstation. Windows 10 Pro Workstation, seperti namanya, memang ditujukan bagi komputer server dengan prosesor seperti Intel Xeon atau AMD EPYC yang digunakan untuk komputasi yang intensif. Kemudian jenis Windows 10 ini juga sering digunakan oleh perusahaan pengembang game besar dan video editor berat yang biasanya bekerja di perusahaan film besar seperti di Hollywood. Windows 10 Team. Jenis Windows 10 terakhir adalah versi Windows 10 Team. Edisi ini merupakan sistem operasi yang ditujukan untuk Surface Hub, yang mana sebuah komputer dengan layar besar dengan ukuran 55 inci hingga 84 inci. Keunggulan dan kekurangan sistem operasi MS Windows 10. Windows merupakan sistem operasi komputer buatan Microsoft yang paling banyak digunakan di dunia. Menurut data terbaru yang dirilis Microsoft pada Oktober 2018, Windows masih digunakan pada 1,5 miliar komputer di dunia. Hal ini bukanlah suatu kejadian yang mengejutkan mengingat banyaknya sistem operasi Windows yang disuguhkan oleh Microsoft seperti Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, serta yang terbaru adalah Windows 10, sehingga banyak orang yang menggunakan sistem operasi penuh dengan pilihan ini. Kebanyakan orang masih ragu dengan kemampuan Windows 10. Di sisi lain, banyak juga yang merasa masih nyaman menggunakan sistem operasi sebelum Windows 10, sehingga mereka memilih bertahan menggunakan sistem lama. Namun, bagi Anda yang berencana menaikkan level sistem operasi komputer Anda, ada beberapa hal perlu diperhatikan sebelum mengupgrade ke Windows 10 ini. Nah, berikut ini paparan liputan6.com yang dirangkum dari berbagai sumber, beberapa kelebihan dan kekurangan Windows 10 sistem operasi terbaru milik Microsoft ini. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan Windows 10, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk mengupgrade-nya atau tidak mengupgrade. Keunggulan, fitur modern. Microsoft selalu mengusung konsep yang menarik penggunanya agar produknya selalu bergengsi dan layak saing. Salah satu kelebihan Windows 10 adalah fitur modernnya yang disesuaikan dengan tren masa kini. Salah satu fiturnya andalan Windows 10 adalah OneDrive yang memungkinkan program sinkronisasi data dengan cloud. Pengaturan Windows 10 ini terus tersinkronisasi antar perangkat. Kelebihan fitur Windows 10 yang satu ini adalah konsep Always Sync yang sangat memudahkan untuk diakses pengguna. Selain itu, pada pembaruan versi Redstone 5, ada beberapa fitur baru yang diluncurkan, di antaranya seperti keyboard Swift Key untuk PC touchscreen serta tool touchscreen yang berkualitas. Tak cuma itu, ada juga fitur lain merangkap pembaruan Browse Edge dan Windows Mixed Reality.
serta hadirnya aplikasi agar perangkat Android dan Windows 10 bisa melakukan cross communication. Cocok untuk main game. Bagi para gamer, sepertinya mengupgrade komputer ke Windows 10 akan menjadi pilihan yang sangat tepat. Pasalnya Windows 10 dirancang untuk penggemar game. Kelebihan Windows 10 dilengkapi dengan DirectX 12 yang sudah powerful dan teroptimasi untuk hardware saat ini. Selain itu, Windows 10 juga dilengkapi dengan pengaturan game mode yang fungsinya untuk meningkatkan performa saat Anda bermain game. Lebih aman. Kelebihan Windows 10 lainnya adalah sistem keamanan yang lebih canggih. Hal ini karena adanya fitur Windows Hello, sistem operasi terbaru untuk menyuguhkan fingerprint atau retina scanner guna mengamankan privasi penggunanya. Ditambah lagi Windows 10 bisa dibuka menggunakan fingerprint smartphone Samsung. Kekurangan sistem operasi Windows 10. Tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan Windows 10. Sistem operasi buatan Microsoft yang dirilis tahun 2015 ini mempunyai kekurangan. Berikut ini kekurangan dari Windows 10. Sulit dioperasikan. Pengguna komputer biasanya tidak memandang usia. Banyak pengguna yang hanya seorang anak-anak ataupun orang dewasa yang baru mulai mengoperasikan komputer. Oleh karena itu dibutuhkan sistem operasi yang ramah untuk semua kalangan. Sayangnya kekurangan Windows 10 adalah disinyalir sulit dioperasikan karena sistem operasi ini kurang sesuai dengan orang-orang awam. Update belum finishing. Bagi Anda pengguna Windows 10 yang tidak selalu terhubung dengan internet, kondisi ini akan cukup menyulitkan. Pasalnya masih banyak update Windows 10 yang belum dirampungkan oleh Microsoft. Berbeda dengan sistem operasi Windows sebelumnya yang tercatat pengadaan update beberapa tahun sekali, jadwal update Windows 10 ini dianggap tidak terjadwal. Kapan aja dia mau. Pengguna yang tidak terhubung internet akan kewalahan saat menggunakan Windows 10. Menengok kekurangan Windows 10 ini, sistem operasi tersebut tidak direkomendasikan untuk Anda yang tidak memiliki koneksi internet setiap saat. Aplikasi yang tersedia masih sedikit. Kekurangan Windows 10 lain adalah aplikasi yang terdapat dalam store terhitung tidak banyak. Kebanyakan aplikasi yang ada di Windows Store merupakan aplikasi UWP. Adanya aplikasi UWP ini memungkinkan penggunanya untuk melihat aplikasi apa saja yang sedang berjalan serta semua program yang dijalankan di semua tampilan layar. Meski memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan pada produk keluarannya, nama besar Microsoft tetap tak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti, di penghujung 2018, Microsoft mengejutkan publik karena berhasil merebut peringkat pertama sebagai perusahaan paling bernilai di dunia, mengalahkan Apple dan Amazon. Microsoft berhasil menggeser Apple yang telah memegang titel tersebut sejak tahun 2012 yang lalu. Instalasi sistem MS-DOS. Untuk instalasi silakan tonton video berikut. Dan untuk mengupgrade dari Windows 7 dan Windows 8 silahkan diklik atau ditonton video berikut ini. Saya kira ini tentang Microsoft Windows 10 sebagai satu operating system yang paling banyak digunakan. Saya yakin semua sudah banyak yang menggunakan ini. Baik, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.